Nah ini ya, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara. Ini undang-undang KUP-nya ini yang masih yang lama, yang barunya adalah nomor 16 tahun 2009 ya. Anda harus pahami. Undang-undang nomor 16 tahun 2009 itu yang barunya ya. Ini masih yang lama. Ini definisi pajak menurut Undang-Undang 16 tahun 2009, kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh pribadi, badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapat imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah ini berarti kan dari sana wajib pajak itu ada dua, ada subjektif dan objektif. Nah, dari subjektif dan objektif ini harus mendaftarkan diri, ya. Untuk mendaftarkan diri ini nanti akan memperoleh namanya NPWP. Apa itu NPWP? Nomor pokok wajib pajak, ya. Nah, ini wajib pajaknya siapa aja? Orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, ini subjeknya. Tadi kan orang pribadi, Anda semua, warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap. Anda harus pahami bahwa orang-orang pribadi tidak masalah ya. Ada yang sifatnya nanti subjek dalam negeri, ada subjek luar negeri ya. Warisan yang belum dibagi, apa coba ada yang bisa dijelaskan nggak warisan yang belum dibagi? Kenapa subjek pajak? Coba saya pengen tahu sih kalau Anda pengetahuannya penjelasan. Sonia, coba menurut kamu gimana sih? Warisan yang belum terbagi itu gimana keadaannya? Ya Sonia atau siapa ini? Dila Oktaviani, Kartika. Oke, silakan siapa yang menjelaskan warisan belum terbagi? Tresna, Maya. Coba Pak. Silakan. Ini Pak, mengapa warisan yang belum terbagi masuk dalam subjek? Karena ini Pak, karena belum pastinya si warisan tersebut, gimana ya Pak? Belum pastinya si warisan tersebutnya, jadi masih tidak ada kejelasan Pak. Oke. Si warisannya Pak. Nah, terus ada lagi yang mau berpendapat? Pak mau mencoba berpendapat Pak. Ya. Kalau menurut Erin, warisan yang belum terbagi itu, misalkan orang tua Erin mempunyai 1 hektar tanah misal. Nah, nanti tanah itu kan dikenakan pajak ya Pak ya. Nah, ketika orang tua udah nggak ada dan warisan itu belum terbagi, maka pajak itu tetap ditanggung oleh si yang punya tanah itu. Dan ketika tanah itu sudah diahli wariskan, maka pajak itu akan beralih kepada ahli warisnya gitu Pak. Nah, oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Makasih itu. Ada lagi? Nah, sekarang saya tanya dulu, apa sih warisan? Definisinya? Ayo. Ada yang tahu apa warisan? Beda nggak? Misalkan saya bilang warisan atau
Kayak Siti Azahra Salsabila dapat HP warisan dari mantan. Nah, sekarang Rahmat Hidayat dapat kambing warisan dari abah yang udah. Beda nggak tuh? Sama nggak? Kan Maya suka bilang ke temannya, ini ada HP warisan dari mantan gitu. Mantannya yang keberapa kan gitu ya. Nah, beda nggak? Beda, Pak. Harusnya gimana coba? Beda. Bisa nggak disebut? Kalau- Ya, silakan coba jelaskan. Kalau warisan mah yang diturunkan secara turun-temurun misalnya dari orang tua gitu, Pak. Orang tuanya punya tanah gitu kan, atau harta-harta yang orang tua miliki itu bisa diturunkan ke anaknya, itu baru disebut warisan. Begitu kan, Pak ya? Oke, jadi kalau bukan keluarga dari orang tua bukan warisan ya? Sedikit menambahkan, Pak. Iya, silakan. Coba nih, saya ingin tahu. Coba, silakan. Warisan adalah, kalau menurut Erin gitu, Pak, warisan itu peninggalan yang ditinggalkan gitu, Pak. Oke, ada lagi? Nah, sekarang saya tanya nih, kalau misalkan nih, misalkan saya dapat tanah dari bapak saya yang udah meninggal. Lalu saya dapat juga mobil dari mantan direktur saya. Sama nggak itu warisan? Beda, Pak. Beda. Apa? Apa yang bedanya? Yang diberikan sama orang tua, atau yang dari orang tua yang sudah meninggal, atau dari direktur yang sudah meninggal? Beda nggak? Beda, Pak. Apa bedanya? Perbedaannya subjek yang memberinya, Pak. Nah, sekarang kalau tadi siapa? Vira dapat punya HP dari warisan mantan. Sama nggak warisan? Mungkin masuknya pemberian, Pak. Ya, Katanya. pemberian. Sering nggak Anda menggunakan kata-kata warisan kalau ya dalam pertemanan biasa itu? Sering, Pak. Nah, tahu maknanya enggak? Warisan itu sesuatu yang ditinggalkan dari orang yang sudah meninggal. Paham nggak? Jadi sesuatu yang ditinggalkan dari orang yang sudah meninggal. Tidak mesti harta, misalkan ada surat, tulisan, itu warisan, kan? Kan itu ya. Kemudian apalagi ada sebuah lagu, ya warisan kalau dia penciptanya sudah meninggal, kan gitu ya. Tapi kalau Vira dapat handphone dari mantan lalu disebut warisan, wah kalau usahakan mantannya kesinggung itu, nah saya disumpahin mati dong, kan gitu ya. Jadi kalau sesuatu yang diberikan dari orang yang masih ada tidak disebut dengan warisan, tapi itu adalah hadiah atau hibah. Jadi Anda jangan salah kaprah, gitu kan. Rohmat misalkan bilang, ini saya dapat tas warisan dari mantan saya. Lah kalau mantannya dengar dan ngerti, dia masih marah. Ngapain lo sumpahin saya mati? Gitu ya. Misalkan gitu ya. Ini suara saya kedengaran? Kedengaran, Pak. Jadi Anda harus paham bahwa kata warisan itu sesuatu yang ditinggalkan dari orang yang sudah meninggal. Sedangkan sesuatu yang diberikan masih orang yang ada itu bukan warisan.
makanya disebutnya hibah atau hadiah. Ya. Jadi Anda jangan sampai menggunakan kata-kata itu tidak sesuai dengan maknanya. Ya. Nah, warisan yang belum terbagi itu merupakan subjek pajak. Ya. Subjek ya, bukan belum wajib. Jadi subjek kenapa ya tadi kalau warisan itu berupa harta ya nanti itu akan menjadi subjek pajak, bisa saja dikenakan pajak, bisa saja. Tapi nanti dikenakan pajaknya setelah beralih kepada ahli warisnya. Seperti Arin tadi, kalau misalkan punya tanah, ya berarti kan kalau masih ada bapak jangan disebut warisan dong. Masih ada bapak milik bapak, gitu kan? Gitu ya. Tapi ini mah sesuatu yang sudah ditinggalkan, dari sesuatu yang sudah yang orang ditinggalkan, dibagikan, maka itu subjek waris, subjek pajak. Nanti setelah dibagi kepada ahli warisnya, nanti ahli warisnya harus bayar pajak dari warisan tersebut. Bukan orang yang mati suruh bayar pajak, masa orang mati bayar pajak, gitu kan? Nah, jadi itu ya itu yang harus Anda pahami. Jadi kalau bisa ke depan sama kalau nanti ke depan punya warisan jangan rame-rame, tenang-tenang aja. Jangan rame-rame gitu kan, ntar dipajakin sama pemerintah kan gitu ya. Nah, itu yang harus Anda pahami ya. Jadi sesuatu yang belum terbagi, sesuatu yang ditinggalkan dari orang yang sudah meninggal adalah warisan dan tidak terpaku pada hubungan keluarga. Ya bisa saja misalkan Putri Nurwanda dapat warisan dari kenalannya yang lama udah meninggal, ya dapat warisan misalkan motor, bisa saja tidak ada hubungan pribadi. Kan kadang ada orang yang tujuh dapat warisan dari siapa kan gitu ya. Nah itu warisan, nggak masalah sama. Nah, warisan dari orang tua jelas kan gitu. Kalau misalkan orangnya tuanya sudah meninggal. Oke, itu ya subjek pajak warisan yang terbagi. Kemudian badan itu ya badan hukum atau usaha atau organisasi yang dibentuk dan didirikan di Indonesia dan berbadan hukum Indonesia. Apa saja seperti PT, CV, yayasan, apalagi ya LSM, firma. Nah itu, tapi yang didirikan dan berbadan hukum di Indonesia. Sedangkan bentuk usaha tetap sama badan, tetapi badan tersebut tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi mempunyai penghasilan dari Indonesia seperti WhatsApp, Zoom, Google, apalagi ya Alibaba, Amazon, itu kan nggak ada didirikan di Indonesia, di luar negeri, Prudensial, AXA, tetapi mempunyai penghasilan dari Indonesia, maka itu dikatakan sebagai bentuk usaha tetap atau BUT ya. Nah, objek pajak penghasilan yang nanti dibahas lagi ya. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kewajiban wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun. Artinya bahwa penghasilan itu setiap tambahan kemampuan ekonomis baik yang diterima atau diperoleh. Nah, sekarang saya tanya, apa bedanya diterima, apanya bedanya diperoleh? Coba, udah belajar bahasa Indonesia kan? Apa tuh? Diterima dan diperoleh berdasarkan penghasilan. Ini Pak, Ya, silakan. bedanya diterima atau diperoleh yaitu Pak, kalau diterima mah kita menerima gaji dari suatu perusahaan, kalau diperoleh mah kita yang memperoleh uang tersebut dari usaha kita sendiri mungkin Pak. Oke. Ada lagi?
Nah, kalau diperoleh itu sifatnya aktif. Jadi sesuatu yang penghasilan dari hasil usaha, hasil kerja itu kan diperoleh. Misalkan Otih pedagang punya penghasilan maka diperoleh. Maya tadi karyawan dapat gaji maka diperoleh. Kan gitu ya. Jadi sesuatu yang aktif dihasilkan. Jadi disebutnya aktif income. Ya. Nah, sedangkan yang diterima itu berdasarkan dari sesuatu yang tidak aktif pasif atau disebut pasif income. Misalkan tadi siapa? Arin. Arin tadi teh yang jawab. Egi Pak. Egi, maaf Egi ya. Egi misalkan Egi nggak bekerja, Egi nggak bekerja, bukan karyawan, bukan juga pedagang. Tapi penghasilan Egi 100 juta per bulan. Dari mana ini? Orang bilang kan, wah nggak dukun Pak. Gitu. Enggak. Misalkan Erin punya kosan, kosannya ada 50 pintu. Sebulannya satu pintu 500.000. Kan nggak bekerja Erin kan? Nggak usaha, nggak dagang kan, nggak jualan, bener nggak jadi tukang syukur, tapi punya penghasilan dari kosan tersebut, berarti kan dari aset, nah itu diterima, jadi aset yang menghasilkan diterima penghasilan, itu juga kena pajak. Nah itu yang disebut dengan passive income. Nah selama ini kita berpikir bahwa penghasilan itu akan diperoleh dari sesuatu yang kita hasilkan, kita kerjakan, income-nya misalkan kita bekerja, kita berusaha. Padahal penghasilan juga bisa dihasilkan dari sesuatu yang kita pasif, yaitu tadi. Kalau kita punya aset, diusahakan, maka dari aset itulah kita dapat penghasilan. Maka orientasinya adalah itu adalah passive income. Menurut kalian mana yang lebih enak, active income atau passive income? Passive income. Nah, itu yang harus dikejar ke depan Anda. Jadi jangan berbicara active income. Ke depan Anda harus berbicara adalah bagaimana saya bisa memperoleh penghasilan dari sesuatu yang saya miliki. Tidak mesti harus saya bekerja, kan gitu. Enggak? Bayangkan Reja nggak bekerja, nggak perlu harus bangun pagi, cepat-cepat mandi, cepat-cepat ngawah ke kantor, baru macet-macet harus ke kantor, ya. Atau misalkan bangun subuh-subuh harus berjual, harus cepat-cepat menjajakan dagangannya, jualan ke pasar, kan gitu ya. Atau harus nyiapin barang-barangnya, enggak. Yang penting adalah Reja punya lahan nih 100 pintu dijadiin kosan, udah aja diem, siapkan aja plang terima kos, satu pintu 500.000, udah deh ya, tinggal setiap bulannya nerima 100-500.000 per pintu, ada 100 udah jelas tuh 50 juta kan. Nah itu yang harus dikejar. Pak gimana caranya? Ya harus punya dulu asetnya yang mana, asetnya apa, kan gitu ya. Apa dari mana memperoleh asetnya? Ya harus dari kapital, dari modal. Ah, dari mana modalnya? Ya kalau belum punya ya kerja dulu kan gitu ya. Cuma ya kerjanya harus mengejar tadi, jangan seumur hidup kita kerja hanya dengan passive income, tetapi kejarlah jangan aktif income, tapi kejarlah yang sifatnya passive income. Nah di dunia modern, di dunia negara kapitalis seperti itu. Jadi Anda tinggal menyiapkan aset yang bisa menghasilkan. Ya. Itu yang banyak Pak, banyak nggak usaha itu? Ya banyak.
Benar nggak? Pak, kok bukan kosan juga beli? Nggak, jangan kosan lah, beli. Misalkan ada lahan buat ruko, ya sewain kan gitu ya, rumah toko kan gitu ya. Atau Pak, saya apa ya? Oke, misalkan ada Jati Gede nih, udah deh saya beli ini aja jet ski 10, nah, udah sewain aja jet ski itu di Jati Gede kan gitu ya. Nah itu yang disebut dengan usaha-usaha yang oke, kembali lagi ke sini ya. Jadi itu ya, diterima dan diperoleh sifatnya seperti itu. Jadi anything yang namanya menambah kemampuan ekonomis, baik diterima maupun diperoleh wajib pajak, yang nah ini baik dari berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, dapat dipakai untuk konsumsi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pak, ini mau sanes gaji, Pak, naon atuh, uang kadede sami wae. Pak, ini mah sanes penghasilan, sanes laba, ada ieu mah uang uang lelah ya sami wae kan gitu. Itu adalah sesuatu yang disebut dengan penghasilan ya. Nah, subjek pajak dalam negeri tadi kan orang subjek pajaknya ada orang. Jadi dalam negeri itu adalah orang pribadi yang bertempat di Indonesia lebih dari 1 hari dan 12 bulan. Dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertindak tinggal di Indonesia. Artinya ini bisa orang non Indonesia, tapi kalau dia sudah sudah tinggal di Indonesia lebih dari 103 hari dalam waktu 12 bulan. Misalkan Reja, misalkan orang Qatar, paspornya Qatar, tapi Reja sudah kerja di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 1 tahun, ya makanya bisa disebut SPDN, subjek pajak dalam negeri. Ya. Atau misalkan kebalikannya, Putri misalkan bukan orang Indonesia, orang Indonesia tapi kerjanya misalkan di Singapura, ya tetap aja berarti subjek dalam negeri. Ya. Nah, kemudian warisan yang belum terbagi, badan subjeknya ya. Nah, ini badan ya, ini yang didirikan di Indonesia ya. Dan berbadan hukum Indonesia nih, ada PT, ada PT, CV, besaran lainnya, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lembaga, badan hukum, BLU. Nah, ini yang sifatnya bentuk Indonesia. Nah, BUT ini yang tadi misalkan Australian Aid atau misalkan WWF, itu yang dibutuhkan di Indonesia ya. Nah, ini bentuk usaha tetapnya yang digunakan oleh pribadi yang tidak berdomisili di Indonesia, berada di Indonesia lebih dari 103 hari, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk melakukan penghasilan Indonesia. Ya, tadi seperti WA, WhatsApp, ya, Zoom, Google, apalagi Facebook, kan tidak ada di Indonesia. PT Facebook nggak ada ya, tapi kan milik Amerika ya, itu tadi. Tapi dia punya penghasilan dari Indonesia, maka disebutkan BUT. Subjek pajak dalam luar negeri adalah kebalikan dari subjek dalam negeri ya. Jadi tinggal di Indonesia, tapi tidak lebih dari 183 hari. Badan yang tidak berkedudukan di Indonesia dan tidak dibentuk di Indonesia. Nah, kalau bukan subjek pajaknya, kantor perwakilan asing, pejabat, wakilan, ya, ini kantor-kantor asing tidak termasuk pejabatnya. Organisasi internasional, WWF, WHO, PBB, pejabat juga termasuk. Nah, objek pajaknya, nah sekarang kita berbicara NPWP. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi nanti pada hakikatnya seluruh warga Indonesia adalah subjek pajak. Ya. Jadi begitu orang Indonesia lahir ke Indonesia, dia subjek pajak. Nanti tapi belum jadi wajib pajak. Nanti dia akan beralih ke wajib pajak sesuai dengan ketentuan. Ya. Nah, ini NPWP nih, nomor pokok wajib pajak. Wajib nih bagi semua
subjek pajak yang memenuhi ketentuan untuk menjadi wajib pajak. Nah, fungsinya sebagai entitas sendiri menjaga ketertiban dan pengawasan administrasi untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, ya. Jadi ini fungsi NVWP. Manfaatnya mendapatkan pelayanan dari instansi pihak lain, transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, pengajuan kredit ke bank, buatan rekening, tidak dikenakan tarif yang lebih tinggi di bawahnya. Jadi kalau misalkan Anda tidak punya NPWP, tapi Anda dikenakan pajak, maka tarifnya bisa lebih tinggi ya. Gitu. Nah, ini bentuknya. Jadi bentuknya ini, bentar saya Nah, ini contoh kalau yang saya gitu ya. NPP seperti ini ya. Jadi semua harus punya NPP. Ada yang sudah punya NPP? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Wis, berarti kan udah mulai punya penghasilan ya. Sudah lapor belum? Belum lapor ya. Harus lapor ya tiap akhir tahun dan awal tahun, Januari, Februari, Maret paling akhir. Nah, ini contoh NPP. Nah, fungsi nomornya kita lihat. Nah, jadi format NPP ini, jadi 07 sampai sini adalah kode wajib pajaknya, beda-beda ya. Nah, ini 051 adalah kode KPP, 00 kode cabang. Ya. Jadi ini sampai sini adalah kode wajib pajak. Ya. Sedangkan ini KPP-nya di mana? Kalau saya kan udah pasti KPP-nya Sumedang. Ya. Oh, ini Bandung misalkan ya. Nah, ini nomor pokok kewajiban bertanggung diri setelah memenuhi syarat objektif dan subjektif, maka badan orang pribadi wajib mengajukan ke kantor pelayanan. Sekarang bisa online ya. Pengajuan KPP kemarin juga sudah dijelaskan. Ya. Bisa online nih. Sesuai dengan tempat kedudukannya. Baik tempat kedudukan alamat tinggal maupun tempat kedudukan badan atau usahanya. Ya. Misalnya Egi nih, Egi orang mana Gi? Tanjung Kerta, Pak. Sumedang. Berarti kan bikin Egi tinggal Sumedang, tapi punya usaha di Bandung. Nah, terserah Egi. Jadi boleh bikin kalau untuk orang pribadinya harus di Sumedang, tapi kalau misalkan usahanya harus bikin di misalkan punya Egi Collection, dia punya butik atau misalkan punya apa namanya? Apalah clothing misalkan ya. Nah, maka tempat usaha clothing itu harus didaftarkan di tempat kedudukannya, berarti di Bandung ya. Nah, siapa yang wajib NPWP? Lihat. WVOP, wajib pajak orang pribadi. Siapa yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kalau menjalankan usaha ya jelas ya dia berusaha. Kalau pekerjaan bebas apa? Ya tadi misalkan Reja arsitek, gitu kan. Dewi misalkan chef misalkan, chef terkenal kan gitu ya. Nah, itu pekerjaan bebas. Nah, termasuk di sini termasuk perempuan
Yang berpisah harta mendekati melaksanakan hak kewajiban sendiri. Nah, kalau di kalangan tertentu kan ada ya, berbeda itu adalah orang-orangnya. Kalau di kalangan tertentu kan ada, kalau misalkan mau nikah itu mau perjanjian pranikah dulu kan, gitu ya, pisah harta. Nah, tidak menjalankan usaha bebas, pekerjaan bebas, tapi punya penghasilan ya tadi, Reja tidak jadi karyawan, tidak berjualan, tidak usaha, tapi punya penghasilan, yaitu tadi punya kosan tadi, ya. Kemudian WP badan, ini WPOP ya, WPOP orang pribadi. WP badan tadi sebagai membayar, WP sebagai pembayar, pemotong, pungut termasuk BUT, kontraktor dan laporan migas. WP sebagai pemotong, pungut pajak termasuk grand operation. Kemudian WP bendahara, kalau dia sebagai bendahara baik itu di pemerintahan, BUMN maupun BUMD. Untuk yang perempuan nih boleh milih sebenarnya. Ada yang sudah berubah status? Masih status yang sama? Belum, Pak. Masih sama, Pak. Masih, Pak. Atau masih status sama atau lagi disiapkan berubah status? Oke ya. Jadi kalau NPWP yang sudah berubah status boleh ya. Jadi misalkan gini, Putri nih, misalkan taruhlah nih Putri Nurwanda bekerja di Garuda, pasti kan harus punya rekening bank dan punya NPWP kan. Nah ternyata udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bekerja, nikah nih misalkan sama pilot misalkan, gitu ya. Nah kewajiban perpajakannya untuk Putri bisa milih sebenarnya apakah mau dilebur dengan si suaminya ataukah mau tetap jadi melaksanakan kewajiban perpajakannya satu-satu. Jadi boleh milih ya kalau perempuan. Apa saya mau disatuin aja? Ya boleh, nanti mengajukan NPWP-nya dihilangkan, nanti kamu lapornya sama dengan suami. Apa saya pengen satu-satu aja, ribet nanti ngurusnya, oke. NP-nya masing-masing boleh. Ya. Tapi di sini ya lihat penghasilan istri digabungan. Tapi intinya bukan artinya penghasilan kamu tidak dilaporkan, tapi kalau misalkan digabungkan ya digabung dengan suami penghasilannya juga. Ya. Jadi yang memenuhi unsur kewajibannya nanti NPWP perpajakannya, NPWP suaminya. Bagaimana dengan anak yang belum dewasa? Di sini ada artis cilik nggak? Pernah nggak kamu dengar ada artis cilik? Coba sebutin kira-kira artis cilik siapa yang ingat kamu? Karena kalau misalkan Bapak sebutnya beda zaman. Yuki Kato. Hah? Yuki Kato. Yuki Kato emang artis cilik dia? Iya, pas dari kecil dia ini main filmnya. Oh iya. Tapi kan iya mungkin ya. Yuki Kato artis cilik, itu zaman Bapak belum ada tuh. Oke. Kira-kira kalau sekarang sulit ya mau menemukan artis cilik siapa ya? Ada nggak kira-kira sekarang yang zaman-zaman tahun 2020-an sekarang, 20 ke sini ada nggak? Rafathar, Pak. Siapa? Oh, Rafathar. Rafathar itu siapa ya? Oh iya. Ya, siapa ya? Siapa Rafathar tuh? Anaknya Raffi Ahmad, Pak. Oh Rafathar Raffi Ahmad dia. Oh. Ya oke, kalau misalkan Rafathar dia bisa ini mempunyai penghasilan, boleh sih Rafathar. Nah, siapa yang melaporkannya? Yang melaporkannya adalah orang tuanya, berarti si Raffi Ahmadnya nanti. Jadi nanti dalam rincian penghasilannya, ini penghasilan saya sendiri, ini penghasilannya Nagita Slavina,
ini istri saya, misalkan nanti ini penghasilan anak saya Rafathar. Jadi yang melaporkannya adalah orang tuanya yang belum berumur 18 tahun. Ya, kan banyak ya anak kecil-kecil yang sudah memberikan sudah punya penghasilan besar-besar kan. Kalau dulu mah saya zamannya Joshua. Sekarang Joshua bukan artis cilik lagi ya. Kalau dulu mah saya zamannya artis cilik itu Agnes Monica. Itu artis cilik dulu zamannya saya itu. Dia Agnes Monica. Sekarang bukan lagi artis cilik ya. Oke. Karena dulu yang saya tahu artis cilik itu Agnes Monica itu ada trio Kwek. Kalau nggak salah dia sama Leoni, kemudian satu lagi yang cowok siapa? Dan Agnes Monica. Nah, yang terus jadi artis terus sampai sekarang ya dua itu, Agnes Monica dan Leoni. Tapi rumornya Leoni ya nggak terlalu terkenal sampai Agnes Monica ya. Oke ya. Nah ini jadi yang orang anak yang belum dewasa itu masuk ke kewajiban orang tua NPWP-nya. Ini tentang hal-hal ini ya yang sifatnya administratif nanti dibaca aja lah. Nah, kapan mendaftarkan NPWP? Nah, ini 1 bulan setelah saat usaha atau pekerjaan bebas yang ternyata mulai dilakukan atau didirikan. WPOP yang menjalankan usaha pekerjaan bebas, WP badan yang mulai didirikan. Paling lambat akhir bulan berikutnya setelah ada mulai PTKP. WPOP yang tidak mulai usaha pekerjaan bebas tapi penghasilannya sudah 1 bulan setahun kan sudah beli PTKP. Sebelum saat terutangnya PPH. Ini WP pemungut atau pemotong. Ini kapan ya? Nah, contoh nih. Ini nih, pelajari lagi. Jadi sini 1 bulan setelah pekerjaan bebas. Atau yang mendahulunya ya. Nah, sekarang ini, Tuan A buka restoran mulai beroperasi tanggal 24 Maret 2011. Baru minta izin usaha tanggal 18 Maret. Jadi kapan nih paling lambat harus mendaftarkan diri punya NPWP? 24 April. 24 April. Ada yang lain? April. Sama semua? Idem aja deh, Pak. Ya, jadi benar ya. Jadi, walaupun baru minta izinnya 11 Juni, dan 18 Juni, tetap karena sudah mulai buka operasi tanggal 24 Maret, jadi maksimal 24 April 2011 harus sudah mengajukan NPWP. Ya. Sekarang yang B, minta izin usaha 24 Maret. Restoran buka operasinya 18 Juni. Kapan maksimal harus mendaftarkan NPWP? 18 Juli. 18 Juli. Ada yang lain? Sama, Pak. Sama. Ya, berarti Tuan B minta izin usahanya tanggal 24 Maret, buka restoran 18 Juni. Berarti paling lambat adalah tetap 24 April. Kenapa? Karena yang paling duluan dia minta izin usaha 24 April, berarti 24 Maret, maka 24 April dia harus sudah mengajukan NPWP walaupun buka restorannya 18 Juni. Jadi mana yang paling dahulu? Apakah operasi usahanya atau minta izin usahanya? Ya. Jadi tidak melihat operasi usahanya, tetapi pada saat dia sudah melakukan proses perizinannya. Jadi tetap Tuan B itu tetap 24 April mengajukan NPWP-nya. Ya. Karena dia minta izin usaha kan 24 Maret, berarti kan 24 April harus sudah punya NP. Sekarang saya tanya ini yang ketiga.
4 juta per bulan mulai Januari. Oh, ini Anda belum tahu ya PTKP-nya berapa ya. PTKP ini yang saya nanti ya. Ya, nanti. Karena ini harus dipelajari dulu dengan PTKP-nya. Jadi PTKP-nya itu kan sekarang 4.500.000. Jadi kalau misalkan si C ini dia TK 0 itu adalah dia tidak kawin, belum punya tanggungan ya. Jadi 2018 mulai Januari 2019 gajinya naik jadi 2 juta. Maka mulai gajinya naik 2019 dia sudah harus punya NPWP. Jadi pada Januari 30 Januari 2019 dia sudah harus mengajukan NPWP. Nah, ini wajib pajak bukan sebagai PKP ini ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Oke, silakan. Bapak izin bertanya, Ya, silakan. Sulistiani. kan dalam harta warisan yang belum terbagi itu termasuk ke subjek pajak ya Pak? Iya. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan harta warisan dibagi tapi dalam berbentuk hasil penjualan tanah, maka teknis pembayaran pajaknya bagaimana Pak? Oke. Ingat ya, kan kalau upeti dulu zamannya kerajaan upeti apapun, tapi sekarang mah pajak. Bayar pajaknya tetap harus berupa uang. Tapi pada saat tadi nanti si warisnya sudah terbagi, misalkan Sulistiani dapat kebagian hasil penjualan tanah itu adalah 1 miliar. Ya oke, pada saat menerima 1 miliar itu pada tahun berikutnya atau pada 1 tahun itu harus bayar pajak, harus mengumumkan, harus melaporkan di laporan akhir tahunnya. Dan kalau misalkan bayar memenuhi unsur pajak ya harus bayar. Jadi pada saat kan penghasilannya itu si hasil uang warisan tanah itu kan beralih ke Sulistiani, berarti jadi hak milik Sulistiani kan gitu ya. Sulistiani ya nanti kan menjadi penghasilan, kan menambah kekayaan kan. Nah itu. Jadi pada saat itu melaporkan ya nanti harus bayar pajak di akhir tahun. Misalkan bapaknya adalah Agustus, ya oke nanti laporan di Januari Februari harus bayar pajak. Ya, nah itu. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk NPWP dan tadi dasar-dasar nanti Bapak saya tidak materinya. Nanti absennya di link YouTube ya. Absen Anda di link YouTube ya. Nanti kasih nama dan NPM. Cuma ini Bapak mau ngasih tahu tentang, ini kalian sudah dikasih tahu nggak tentang masalah apa ya? Yang luring itu DPAK-nya kan semester 3 ya, ada kesempatan luring itu ya, semester 1 ya. Kalau Bapak yang saya dapat jadwal dari PAK, nah ini. Nah ini ya kebagian luringnya itu sesi 2 jam 10 jam sampai 11.30.
Di 7 Oktober, 7 Oktober ya. Iya. Jadi nanti 7 Oktober hari Kamis ya. Berarti hari Selasa nggak ada, langsung aja ke 7 Oktobernya. Jadi kan hari Selasanya itu tanggal 5 ya. 6. Iya. Iya. Jadi tanggal Iya. 5 nggak ada perkuliahan ini, tapi langsung di tanggal Kamis. Nah, cuma yang ke kampus hanya ini, yang 1 sampai 20 tanggal 7 Oktober Wanita sampai Jaka Permana. Nah, nanti kebagian yang Kartika sampai Widi itu di tanggal 28 Oktobernya. Tapi bukan artinya Kartika dan Maya atau Nabila dan kawan-kawan tidak perkuliahan tetap, tapi sifatnya hybrid. Nanti itu yang ini di kelas, tapi Bapak nerangin juga di Zoom juga. Nah, yang ini perkuliahannya di rumahnya masing-masing. Nah, tanggal 28 dibalik. Ini yang di kelas, ini yang di rumahnya masing-masing. Ya tetap kuliah mah tetap pada jam itu, tapi dibedakan di hari Kamis ya. Sesi 2 jam 10 jam 11. Jadi Bapak harus yang nerangin di kelas ya online juga. Nah, ini nanti teknisnya pas waktu itu aja. Jadi nanti Anda yang kebagian ke kampus, ke kelas, ini ya, yang 7 Oktober nih, pada hari Kamis. Awas, prokesnya ketat, harus bawa masker, jaga jarak, dan datangnya jangan berkerumun, langsung kelas, jam itu, udah selesai, bubar, langsung, tidak lagi, ini di kampus juga, langsung pulang. Nah, ini nanti teknisnya seperti itu ya. Udah diterangin ya sama DPAK ya? Sama Pak Panji, Pak. Udah ya. Iya. Untuk ruangannya, Pak? Ruang 4, kalau nggak salah RB 4. Nggak tahu ya kalian RB yang mana ya, kalau udah kampus ya. Masa 3 ya, belum ya. Bapak, itu absennya ada yang udah keluar tapi masuk di absen itu? Maksudnya? Ini yang Jaka, Jajang itu udah nggak ini lagi, nggak masuk kuliah lagi, Pak. Udah ini berhenti. Ya, nggak tahu nih. Ini masuk ada. Ini berdasarkan data yang masuk di saya. Ya nanti dilihat aja nanti. Apakah dia udah keluar, dia tidak keluar atau gimana? Kan dia nggak laporan dia keluar. Iya. Ntar langsung kampus dihilangkan atau ujung-ujung pertengahan ada, udah nggak ada datanya. Jadi dibiarkan aja dulu lah Jajang. Nah, seperti ini ya nanti untuk teknis perkuliahan ini ya. Perkuliahan hybrid ya. Agak repot juga sih. Saya senang bulan. Oke, ada yang mau tanyakan? Ataukah cukup? Cukup, Pak. Cukup ya, Pak. Nah, ya cukup deh. Udah pada ngeheng kayaknya. Tadi ada kelas nggak sebelumnya? Enggak, Pak. Oke, terima kasih ya. Nanti Mas Asep nanti di YouTube. Nanti absennya di YouTube ya. Iya, Pak. Oke, sekian aja. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.